الحمد لله الحمد لله الذي جعل الأعياد للمسلمين بهجة وسرورا وأمرنا بذكره وتعظيم شعائره طاعة وشكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى عاقبة الأمور فقد فاز المتقون. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yaitu Allah syariatkan musim-musim kebaikan, musim-musim ketakwaan. Dan di antara musim ketakwaan tersebut adalah hari-hari tasyrik. Kaum muslimin, ketahuilah dan yakinilah kita saat ini sedang berada di hari-hari tasyrik. Hari-hari yang mulia. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahwasanya tanggal 9 Zulhijjah yaitu hari Arafah, kemudian tanggal 10 Zulhijjah yaitu hari Id, hari salat Idul Adha, kemudian tanggal 11, 12 dan 13 hari-hari ini merupakan hari raya umat Islam. Artinya ini adalah hari kita bergembira dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayyamut tasyriq, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jal." Hari-hari tasyriq adalah hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah azza wa jal. Kaum muslimin a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Janganlah di antara kita ada yang mengira bahwasanya hari tasyrik ini adalah hari kita makan berlebihan dan minum berlebihan. Bukan. Kita makan dan minum semau kita, sekehendak nafsu kita. Akan tetapi maksud baginda Nabi SAW artinya adalah kita makan dan minum dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas apa kaum muslimin? Atas nikmat dimudahkannya kita memiliki harta. Atas nikmat kita dimudahkan kita untuk menumbangkan seekor hewan. Kalaulah hewan tersebut tidak Allah mudahkan untuk tumbang, apa yang akan dilakukannya? Dia akan merusak. Akan tapi Allah dengan kuasanya, Allah mudahkan hewan-hewan tersebut tumbang, jatuh, kemudian kita menyembelihnya, kita mengulitinya, kita mengambil dagingnya untuk kita santap. Bukankah ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Allah mudahkan itu. Maka muslimin azanillahu wa yakum jami'an, dengan kemudahan Allah tadi kita menikmati tersebut. Kita makan dan minum atas apa? Atas dasar syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin azanillahu wa yakum jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak cukup dengan mengatakan ini hari makan dan minum atas syukur kepada Allah. Akan tapi Nabi lanjutkan wa dzikrin lillahi azza wa jal. Ini juga hari untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kaum muslimin azanillahu wa yakum jami'an, bukankah syariat zikir atau ibadah zikir ini merupakan ibadah rutin kita setiap hari? Akan tetapi kenapa Allah atau kenapa Nabi Muhammad khususkan untuk hari-hari tasyrik, yaitu hari-hari zikir? Ulama menjelaskan bahwasanya terkadang kita ketika kita menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita terkadang lalai. Kita keenakan makan, kita keenakan minum, kita keenakan berjalan-jalan. Sehingga apa? Akhirnya kita lalai, iman kita turun. Maka Allah Subhanahu wa taala syariatkan bagi kita apa? Takbir setelah salat. Ya. Kita disyariatkan takbir muqayyad dan juga ada syariat takbir mutlak.
Ini semua dalam rangka dan tujuan agar iman kita tersebut tidak turun. Bahkan sebenarnya yang diinginkan dari kita semua adalah kita memperbanyak zikir agar ini menjadi bekal kita untuk di hari-hari berikutnya. Kaum muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Jadi hikmahnya kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan zikir pada hari-hari tasyrik agar iman kita tidak turun, bahkan dengan harapan naik kelas. Agar energi yang kita dapatkan dari hewan kurban yang kita makan berubah menjadi energi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara-saudaraku kaum muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an, marilah kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul pertanyaan berikutnya, apakah zikir yang dimaksud adalah zikir dengan lisan saja? Maka ulama mengatakan bahwasanya zikir yang dimaksud dalam hadis tadi adalah zikir secara khusus maupun secara umum. Zikir secara khusus artinya zikir dengan lisan. Allahu Akbar dan seterusnya. Takbir, tahmid dan tahlil. Adapun zikir secara umum adalah seluruh jenis ibadah yang hakikatnya adalah pengagungan kepada Allah, yang hakikatnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, ketika kita beribadah kepada Allah, salat kita, puasa kita, dan ibadah-ibadah lainnya, bukankah ketika itu kita sedang menghambakan diri kita kepada Allah? Bukankah ketika itu kita sedang membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya kita beribadah kepadanya? Maka hadis tadi kita ketahui mencakup zikir khusus yaitu dengan lisan maupun zikir dengan anggota badan. Kaum muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Di antara zikir yang agung yang harus kita perbanyak dan menjadi syiar, yang menjadi syiar bulan Zulhijjah, yaitu takbir. Mungkin di antara kita sudah mengamalkan takbir, baik itu takbir muqayyad setelah salat 5 waktu ataupun takbir mutlak dimanapun kita berada dan kapanpun itu. Namun pertanyaannya kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, sudahkah kita bertakbir dengan menghadirkan hati? Sudahkah kita bertakbir dengan menghadirkan makna takbir di hati kita semua? Atau baru sekedar lisan saja? Kaum muslimin, ibadah zikir ini merupakan ibadah yang agung. Bahkan Nabi pernah bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbah kamathalil hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabbnya dan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi jangan sampai kita berzikir pada hari-hari ini hanya dengan lisan saja. Akan tetapi bagaimana kita menghidupkan hati, bagaimana kita menghadirkan makna Allahu Akbar di setiap kehidupan kita. Marilah kita tadabburi kaum muslimin, apa makna takbir. Takbir maksudnya adalah kita membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada yang lainnya. Allahu Akbar, dimanapun, kapanpun itu Allah Maha Besar. Maka kaum muslimin, ketika kita dihadapkan kepada dua pilihan, pilihan Allah atau pilihan kita sendiri, maka mana yang lebih kita dahulukan? Terkadang kita lebih mendahulukan pilihan kita. Agar apa? Agar kita selamat dunia kita. Akan tetapi kalau kita betul-betul bertakbir dengan hati kita, kita akan mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Perintah Allah lebih besar daripada perintah diri kita sendiri. Itulah yang diaplikasikan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Ketika datang perintah Allah, maka beliau pun mengagungkan Allah, menjunjung tinggi perintah Allah, dan dia mengenyampingkan keinginan dirinya sendiri. Maka Allahu Akbar, dari keinginan kita, Allah lebih besar daripada apa yang kita lihat. Ilmu Allah, Allah Maha tahu, Allah Maha bijaksana. Maka ketika datang perintah Allah, kita laksanakan. Ketika datang larangan Allah, kita tinggalkan. Inilah makna takbir kaum muslimin. Inilah makna pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dihadapkan kepada dunia dengan
konsekuensi kita meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, kita katakan Allahu Akbar. Allah lebih besar daripada dunia ini. Allah lebih besar daripada dunia yang menipu ini, yang menggoda ini. Sejatinya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Inilah yang dipraktikkan oleh Nabi kita Yusuf alaihissalam. Beliau mengatakan, sesungguhnya di sisi Allah ada balasan yang lebih baik daripada apa yang kau goda kepadaku, wahai wanita. Kaum muslimin azanallahu wa yakum jami'an, marilah kita resapi makna takbir tersebut di seluruh kehidupan kita, dimanapun kita berada dan kapanpun itu dan dimanapun kita berada. Makanya dalam Islam ada namanya takbir mutlak, dimanapun kita dan kapanpun itu. Di mobil kita bertakbir, Allah lebih besar dari apa yang kita miliki. Ketika kita bekerja, Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada uang yang kita dapatkan dari pekerjaan kita. Ketika kita di rumah, Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada anak kita dan istri kita, sehingga tidak kita ikutkan semua apa yang mereka inginkan kecuali dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna takbir. Itulah makna Allahu Akbar. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya adalah kecil, hina. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, apa hasil dari pengagungan kepada Allah? Apa nilai yang kita dapatkan dari kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya banyak. Akan tapi di sini khatib hanya merangkum sedikit saja. Di antaranya kaum muslimin azanallahu wa yakum, barang siapa yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Dia akan mendapatkan ketenangan hati. Dia akan mendapatkan ketetapan prinsip. Kenapa? Karena prinsipnya adalah bagaimana mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mengagungkan Allah dimanapun dia berada dan kapanpun itu. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalik wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah, maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, agama Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu termasuk takwa hati. Sesungguhnya itu termasuk takwa hati. Maksudnya apa kaum muslimin? Barang saya mengagungkan Allah, mengagungkan agama Allah, maka itu termasuk takwa. Apa hubungan takwa dengan kebahagiaan? Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang saya bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia solusi. Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Berarti ini kebahagiaan hidup. Dan banyak ayat yang menerangkan bahwasanya siapa yang bertakwa, Allah akan berikan dia kebahagiaan hidup. Nah, di antara bentuk ketakwaan atau takwa yang paling tinggi adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya khatib juga mewasiatkan diri khatib dan seluruh hadir untuk kita berlomba-lomba dalam bertakwa. Karena Allah berfirman dalam ayat lain, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha." Ya, korban yang kita laksanakan pada hari-hari kemarin atau yang akan datang, karena terakhir adalah besok hari kurban kita. Sesungguhnya kurban yang kita laksanakan tidak akan sampai kepada Allah. Daging dan darahnya akan, tapi yang sampai kepada Allah apakah muslimin? Takwa dari kita. Di sini ada suatu rahasia atau suatu keajaiban Al-Quran. Allah tidak menyebut daging apa, darah apa hewannya, apakah unta, sapi, kambing, tidak. Allah umumkan, Allah mutlakkan. Apapun hewannya, Allah tidak akan terima, tidak akan sampai kepada Allah daging dan
dan darahnya. Akan tetapi akan sampai kepada Allah adalah takwanya. Menunjukkan janganlah di antara kita ada yang berkorban hanya sekedar untuk bangga-bangga saja. Akan tapi kita berkorban untuk menampakkan kepada Allah, ya Allah, ini korbanku. Saya tunduk dengan perintahmu. Saya agungkan agamamu. Saya laksanakan perintahmu, ya Allah. Sebagaimana yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka muslimin, korban ini bukanlah hanya ibadah rutin tahunan, tapi bagaimana kita berkorban kepada Allah, bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas kita setiap hari. Bagaimana kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Kurban artinya mendekatkan diri kepada Allah. Bukan sekedar berkorban, tapi juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kurban kita pada ini belum mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini suatu kerugian kaum muslimin. Harusnya korban kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, lebih membuat kita orang bertakwa, lebih menjadi kita orang yang bertakwa, orang yang mengagungkan Allah, yang ketika ada perintah Allah dia langsung mengagungkannya. Mungkin ini yang bisa khotib sampaikan. Semoga kita semua lahir kembali menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak tertipu dengan dunia ataupun tidak tertipu dengan syahwat yang kita miliki bersama. Kaum muslimin azanillahu wa yakum jami'an, maka marilah kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وقرباننا وطاعتنا وصالح أعمالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. قوموا إلى صلاتكم.